Kamu berani. Beidi ingin kembali ke pertahanan, tapi kecepatannya bahkan tidak seperseribu dari Lu Yun. Dia ingin menghindar, tapi sudut serangan Lu Yun yang rumit hampir menghalangi semua rute pelariannya. Bagaimana serangan Lu Yun yang telah lama direncanakan bisa memberi Beidi kesempatan untuk bernapas? Beidi melotot dengan marah, dan karena dia tidak bisa mengelak atau membela diri, dia tidak punya pilihan selain menerima pukulan ini. Beidi, yang sudah terbungkus dalam baju besi yang dipadatkan dari kristal es paling dingin, sebenarnya menggunakan kristal es paling dingin untuk memperkuat dua lapisan cermin jantung di lokasi-lokasi penting. Lu Yun bertindak seolah-olah dia tidak melihat ini, dan pedang taya di tangannya tidak berhenti sama sekali. Ledakan, pecahnya yang paling menentukan seperti memasuki tanah tak berpenghuni, langsung mengalahkan semua metode pertahanan Beidi. Hingga menusuknya dari belakang jantung. Tidak. Beidi hanya merasakan jantungnya menciut hebat, dan tiba-tiba dia berkeringat dingin. Pada saat kritis ini, awan gelap di langit berubah menjadi jahat lagi, dan guntur ilahi berwarna-warni setebal tong jatuh. Itu mengenai pedang taya tanpa bias apapun, dan hantaman kuatnya langsung menghancurkan pergelangan tangan Lu Yun. Rasa sakit yang tiba-tiba membuat Lu Yun gemetar kesakitan. Jika RH tidak memiliki penglihatan yang cepat dan tangan yang cepat untuk membungkus bagian yang rusak dengan darah emas, saya khawatir pedang taya sudah terlepas sekarang. Namun, guntur ilahi berwarna-warni ini secara langsung mengubah situasi pertempuran, mengubah keseimbangan kemenangan yang semula condong ke arah Lu Yun menuju Beidi lagi. Dan Lu Yun secara alami sangat marah, Tiandao ini tidak lagi berpura-pura. Secara terang-terangan mencoba membunuh Lu Yun. Dasar bajingan kecil, makanlah tombakku. Memanfaatkan celah ini, Beidi, yang telah menyesuaikan posisinya, menikam Lu Yun dengan tombaknya. Dapat dikatakan bahwa sikap tidak tahu malu telah dianggap ekstrim. Lu Yun secara alami tidak takut, tetapi pergelangan tangannya terpotong oleh guntur ilahi yang berwarna-warni. Dengan pemeliharaan darah emas, dia hampir tidak bisa memegang pedang taya. Jika Anda ingin mencegah serangan balik dalam keadaan ini, itu seperti menjulurkan kepala dan membiarkan Beidi memenggalnya. Oleh karena itu, hanya ada satu cara di depan Lu Yun, yaitu mengemudi dengan memanfaatkan kecepatan. Carilah peluang untuk menyerang lagi. Namun sulit untuk mencapai hasil yang luar biasa saat ini, lagi pula tidak mungkin seseorang terjatuh 2 kali berturut-turut di tempat yang sama. Terlebih lagi, seorang kultivator abadi yang cerdik seperti Beidi. Namun sekarang bukan waktunya memikirkan hal ini, lebih baik hindari tombak ini dulu. Tetapi ketika Lu Yun mengaktifkan kembali sepatu bot Fei Yun di bawah kakinya, dia menemukan bahwa senjata ajaib yang menemaninya ke seluruh dunia telah dihapus karena beban kekuatan super sebelumnya. Lu Yun tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu, dan tanpa sepatu Fei Yun, sulit bagi Lu Yun untuk menjadi sulit dipahami karena dia hanya mengandalkan darah emas RH. Bahkan sulit untuk menghindari pukulan Beidi. Melihat tombak yang dilukis Fang Tian semakin dekat ke leher Lu Yun, senyuman muncul di wajah Beidi tanpa disadari, dan dia bahkan melihat pemandangan di mana kepala Lu Yun jatuh ke tanah. Selamat siang, lihat, aku sudah membalaskan dendammu. Lu Yun merasa galak di hatinya. Karena dia tidak bisa menghindarinya, tidak banyak yang tersisa. Menahan rasa dingin yang menggigit yang dikeluarkan oleh lukisan tombak Fang Tian, Lu Yun dengan enggan membalikkan tubuhnya yang kaku dari hawa dingin. Terdengar letupan dan darah berceceran. Tapi sebelum bisa terbang sejauh 3 meter, ia membeku menjadi kristal es berwarna darah. Tombak yang dilukis Fang Tian mengenai tulang belikat Lu Yun, dan hampir separuh dari seluruh tubuh tombak tidak dimasukkan ke dalam tubuh Lu Yun. Jika lebih dalam, bagian kiri tubuh Lu Yun mungkin langsung terpotong. Jie, bajingan kecil, apakah rasanya enak? Beidi melihat embun beku terbentuk di luka Lu Yun yang terbuka, dan sepertinya dia akan membeku. Adegan yang dia pikirkan siang dan malam akhirnya menjadi kenyataan. Lu Yun bergidik dan mengeluarkan seteguk kabut putih, tapi tidak berbicara, malah dia mengangkat pedangnya dan menusuk langsung ke dada Beidi. Pengadilan kematian. Beidi mengangkat tombaknya dan hendak memotong seluruh lengan Lu Yun yang memegang pedang taya, tetapi ekspresinya membeku dan dia tiba-tiba menemukan bahwa tombak yang dilukis Fang Tian sepertinya telah tumbuh di tubuh Lu Yun dan tidak dapat ditarik keluar sama sekali. Dia dikunci erat oleh tulang belikat Lu Yun. Gali kuburmu sendiri. Wajah Beidi menjadi gelap. Tombak yang dilukis Fang Tian memancarkan nafas yang sangat dingin dan guntur dewa 7 warna. Nafas dingin yang ekstrim dan menakutkan membuat tubuh Lu Yun tampak pucat, tapi masih gagal menghentikannya memegang tangan pedang taya. Guntur ilahi yang berwarna-warni bahkan lebih ganas, seperti adu banteng di tengah panasnya, menyerbu tubuh Lu Yun, meninggalkan kekacauan dimanapun ia melewatinya. Dalam pukulan ganda seperti itu, bahkan tubuh fisik Lu Yun pun menunjukkan retakan. Terlihat bahwa situasi yang tampak tenang ini mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Namun meski ada angin kencang dan hujan, mata tajam Lu Yun tidak pernah menunjukkan rasa takut atau ragu sedikitpun. Tangan yang memegang pedang taya tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti, seolah-olah itu adalah robot yang telah menulis program dan menjalankannya secara mekanis. Senyuman di wajah Beidi berangsur-angsur menghilang, dan dia berubah dari rasa percaya diri untuk menang menjadi jantungnya berdebar kencang. Melihat pedang taya semakin dekat ke hatinya, bisakah dia tidak lagi tenang? Pegang gagang tombak dengan kedua tangan dan tarik keluar dengan liar. Tapi tombak yang dilukis Fang Tian telah tertancap di tulang belikat Lu Yun. Meskipun dia menderita sakit yang menusuk tulang,
Lu Yun tidak berteriak, apalagi menyerah pada rasa sakit itu. Orang gila, dasar orang gila, Beidi meraung marah. Melihat Fang Tian tidak bisa mengeluarkan tombaknya, dia sebenarnya ingin menjatuhkan tombaknya untuk menghindari pedang Lu Yun. Tapi bagaimana Lu Yun bisa memberinya kesempatan ini? Energi darah emas yang telah lama dia tunggu-tunggu dengan cepat muncul dan langsung melingkarkan tangan Beidi erat-erat pada pegangan tombak yang dilukis Fang Tian. Beidi kaget dengan perubahan mendadak ini. Tiba-tiba aku merasakan sakit yang menusuk di dadaku, dan aku sadar kembali. Perasaan api yang membara meledak di dada. Beidi mengalami kematian yang menyakitkan untuk pertama kalinya. Tidak, bajingan, kamu tidak bisa melakukan ini. Tidak, saya orang yang bermartabat. Sebelum dia dapat berbicara, darah mengalir dari mulutnya. Ketika Zugesi melihat pemandangan ini, dia mengepalkan tinjunya dan tampak seperti sedang berjuang, ingin mengambil tindakan, tetapi dia takut akan sesuatu. Pada akhirnya, dia mengendurkan tinjunya yang terkepal dan berkata, itu dia. Saat dia mengatakan ini, Zugesi benar-benar menghilang begitu saja. Pada saat ini, angin kencang menderu di langit, dan kilat menyambar di awan gelap. Ada kilatan petir yang samar. Gulungan, Lu Yun menengadah ke langit dan meraung dengan marah, seperti auman binatang buas dari alam liar, itu benar-benar mengikis awan gelap di langit yang mewakili kehendak surga. Melihat pemandangan ini, Zikong menghela nafas, Amitabha. Dunia atas dalam bahaya. Dia juga berpikir untuk mengambil tindakan, tapi setelah mempertimbangkannya berulang kali, dia memutuskan untuk menyerah. Meskipun Zikong telah melafalkan mantra kelahiran kembali untuk kultivator yang telah meninggal, dia juga mengamati setiap gerakan Zugesi. Bahkan orang yang telah menyempurnakan mesin ilahi hingga sempurna memutuskan untuk berhenti, yang tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa Beidi sudah hancur. Di kota Zhongzhou, No. 33, Pulau Zhongzhou, seorang pria parubaya dengan janggut yang belum dicukur sedang iseng memperhatikan orang-orang yang lewat di jalan. Meski lebih dari seminggu telah berlalu, dia masih merasa segala sesuatunya saat ini sangat tidak nyata. Setelah tidur siang sebentar, mengapa dia bangun dan menjadi pembicara di cabang Suanyi Tavern di kota Zhongzhou No. 33. Lagu Yutian bingung. Selain tonjolan di belakang kepalanya yang tak kunjung hilang, bahkan belum ada perubahan apapun. Mengenai tonjolan itu, Lu Yun mengatur agar Bao Fang dan yang lainnya merobohkannya untuk mencegah Song Yuntian terbangun di ruang Flame Mountain. Saat dia koma, kesialannya sudah begitu kuat. Jika dia bangun, Lu Yun akan menjadi salah satu dari ribuan mayat di reruntuhan kuno. Meski penasaran, Song Yuntian tetap menghargai posisinya saat ini. Bagaimanapun, dia telah mengembara sendirian di luar kota selama lebih dari 20 tahun dan akhirnya memiliki tujuan. Selain itu, ini adalah kekuatan terkenal di Pulau Zhongzhou seperti Suanyi Tavern. Saya khawatir saya tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian selama sisa hidup saya. Saat Song Yuntian sedang duduk di konter merencanakan sisa hidupnya, dua kultivator abadi tiba-tiba masuk. Kalian berdua, minum atau menginap di hotel? Pelayan di toko menyambutnya dengan hangat. Jangan minum. Keluar dan belok kanan ke toko ketiga, yang menghususkan diri dalam mengobati semua jenis bajingan yang sulit. Tidak peduli jika Anda tidak bisa buang air kecil atau mengalami disfungsi ereksi, obatnya pasti akan menyembuhkan penyakit Anda. Ini adalah merek yang sudah lama dihormati di Zhongzhou. Song Yuntian menyela pihak lain dan berkata, kamu sedang mencari kematian. Pengunjung itu hendak menghunus pedangnya saat dia berbicara, tetapi dihentikan oleh petugas, jangan tersinggung, kami di sini hanya untuk mencari seseorang. Siapa yang kamu cari? Lagu Yuntian. Song Yuntian, yang berdiri di konter sambil menyeka mangkuk anggur, terkejut. Dia melirik orang yang datang dengan penglihatan tepi, matanya tajam, hidungnya terbalik, dan tingkat kultivasinya bahkan lebih tak terduga. Saya tahu dalam hati bahwa orang yang datang dari sisi lain itu tidak baik. Tepat ketika saya hendak mencari alasan untuk memposting ini, pelayan di toko tiba-tiba berkata, kalau begitu, Anda benar-benar menemukan tempat yang tepat. Penjaga toko kami adalah orang yang Anda cari. Song Yuntian segera merasa bahwa orang yang memandangnya berbeda, dan dia merasa ada sesuatu yang salah, tetapi dia ingin pergi, tetapi sudah terlambat. Para pengunjung bekerja sama secara diam-diam, yang satu menjatuhkan pelayan, dan yang lainnya menjatuhkan Song Yuntian. Ketika mereka berbalik dan memasuki konter, dua kata tersulam di kerah yang agak terbuka, situ. Dan Seng Lingtian, penguasa alam atas yang bergegas kembali ke tanah Nanyu tanpa henti, tercengang. Reruntuhan Tianting kuno yang asli menghilang begitu saja dan menjadi cekungan seluas ribuan hektar. Tidak, tidak mungkin. Seng Lingtian melihat ke lubang besar di kakinya, tanpa izin tuanku, tidak ada yang bisa memindahkan Gu Tianting. Tidak, kita harus pergi ke negeri angin barat dan melihat-lihat. Bagaimana situasi di Deng Tuzi? Setelah mengambil keputusan, penguasa alam atas tidak lagi ragu-ragu, merobek ruang dan langsung menuju negeri angin barat. Lu Yun, yang sedang berkonsentrasi menangani Beidi saat ini, sama sekali tidak menyadari semua arus bawah di dunia atas. Mati, Lu Yun menggunakan seluruh kekuatannya untuk akhirnya menembus baju besi Beidi yang terbuat dari kristal es paling dingin. Tidak, bajingan, kamu tidak bisa membunuhku. Kamu tidak bisa membunuhku. Tapi tidak peduli seberapa keras teriakan Beidi, pedang Taya tidak pernah berhenti bergerak maju. Dengarkan saja bunyi letupan. Beidi,
yang masih berjuang keras, perlahan-lahan menjadi tenang, dan darah panas mengucur dari sudut mulutnya. Dia melihat posisi hatinya dengan tidak percaya. Bagaimana mungkin? Akankah, ini terjadi? Aku tidak bersedia. Sebelum Beidi menyelesaikan kata-katanya, Lu Yun memutar pedang Taya, menghancurkan hati Beidi hingga berkeping-keping, dan mencabutnya. Seperti ledakan, sejumlah besar darah muncrat dari lukanya. Bajingan, kamu tidak berpikir bahwa ini adalah akhir dari semuanya. Itu, Tuan dan Tiandao, tidak akan membiarkanmu pergi. Kata Beidi dengan darah di mulutnya, tubuhnya bergetar 2 kali, lalu jatuh ke tanah. Penguasa Agung Tanah Dingin Utara, penguasa Kerajaan Dingin Utara, dan pahlawan paling bergengsi di alam atas, secara tak terduga berakhir dengan cara yang menyedihkan. Semua pembudidaya abadi yang hadir tidak bisa berkata-kata. Seluruh tempat itu sangat sunyi, hanya angin menderu yang mengeluarkan suara. Lu Yun terhuyung 2 langkah, kondisinya sendiri sebenarnya sangat buruk, tubuhnya sepenuhnya dipelihara oleh darah emas RH, jika tidak maka ia akan roboh sejak lama. Pukulan ganda dari guntur ilahi yang berwarna-warni dan kristal es yang sangat dingin bukanlah lelucon. Lu Yun Qiang bertahan agar dia tidak menunjukkan tanda-tanda keanehan. Bagaimanapun, ada begitu banyak pembudidaya abadi di alun-alun pusat, dan jika seseorang memiliki niat buruk, dia akan sangat pemalu. Lu Yunlah yang menderita. Jadi tidak ada salahnya bersikap defensif. RH, berapa lama kamu bisa bertahan? Kurang dari 1/4 jam. Saudaraku, aku sudah mencapai batasku. Kata RH lemah. 1/4 jam, itu seharusnya waktu yang cukup. Lu Yun melihat ke arah aula utama Istana Kristal Es. Setelah Beidi meninggal, Istana Kristal Es, salah satu dari 7 artefak dunia, secara alami menjadi tidak memiliki pemilik. Tetapi pada saat ini, tubuh Lu Yun bergetar, pupil matanya melebar, dan dia menatap dadanya dengan tidak percaya. Pisau tajam berdarah menembus dadanya. Penglihatan Lu Yun menjadi gelap dan dia hampir pingsan. Seluruh tubuh energi iblis bergetar, menerbangkan pisau tajam, memutar tubuhnya, dan mengulurkan kedua tangan, bermaksud untuk memberikan pukulan ganda pada penyerang diam-diam di telinga dan meledakkan kepalanya seperti semangka. Tetapi ketika Lu Yun berbalik, dia tercengang karena dia tidak pernah menyangka bahwa penyerang diam-diam itu adalah Ping Lu. Pada saat ini, Ping Lu meraih kongkong yang tertegun milik Lu Yun dan menikamnya lagi dengan pisau. Lu Yun menahan rasa sakit yang hebat, menghindari pukulan itu, dan membuat Ping Lu pingsan. Dia membawanya kembali ke ruang Flame Mountain. Melihat ke bawah, dia menemukan sosok di samping tubuh Beidi yang membuatnya sangat membencinya, Nantong. Ping Lu memutuskan untuk mengambil tindakan terhadap Lu Yun karena dia berada di bawah kendalinya. Kamu sedang mencari kematian. Lu Yun seperti elang yang memburu mangsanya, menukik ke bawah dan langsung menuju Nantong. Namun di bawah angin kencang, tubuhnya yang telah mencapai batasnya mulai pecah menjadi potongan-potongan kecil seperti patung tanah liat dan jatuh dari tubuh Lu Yun. Saudaraku, kamu tidak dapat menggunakan kekuatan apapun lagi, jika tidak, tubuhmu akan roboh sepenuhnya. RH membujuk dengan cemas. Tapi Lu Yun, yang telah dibutakan oleh niat untuk membunuh, tidak peduli sama sekali, dan tetap membunuh Nantong apapun konsekuensinya. Melihat ini, RH berkata dengan nada meminta maaf, saudaraku. Maafkan aku. Kemudian matanya menjadi sangat bertekad, dan darah emas langsung keluar dari dirinya. Tubuh Lu Yun tiba-tiba melambat, tangannya jatuh secara alami, dan kepalanya terkulai. Tampaknya tidak sadarkan diri. Pada saat ini, seikat sayap emas tumbuh dari belakang, melambai tertiup angin kencang, dan membawa Lu Yun pergi. Pulau Zhongzhou, di istana penguasa kota di kota Zhongzhou nomor 1. Seorang lelaki tua dan seorang lelaki parubaya sedang berjalan di antara mereka. Tuan, berhentilah bersikap terlalu tertutup. Katakan padaku sekarang. Bai Xiaosheng berkata dengan cemas. Setelah bertahun-tahun, Paman, kamu masih menjadi orang yang pemarah. Zhuge Tianyu, kepala keluarga Zhuge, menggelengkan kepalanya dan membuka pintu rumah di depannya. Bai Xiaosheng bukanlah nama seseorang, tapi nama kolektif dan posisi. Mereka yang menerima jabatan ini juga berarti mereka dengan sukarela melepaskan nama dan identitas aslinya, hidup dengan nama Bai Xiaosheng, dan menanggung beban atas nama Bai Xiaosheng. Jadi mengapa Bai Xiaosheng dan Zhuge Tianyu saling memanggil seperti ini? Oh, bukankah selalu seperti ini selama bertahun-tahun? Katakan padaku secepatnya, apakah ada cara untuk menyelamatkan dunia atas? Lihat sendiri, Paman, kata Zhuge Tianyu sambil menunjuk mural di dinding di dalam rumah. Ini adalah, Bai Xiaosheng melihat mural di depannya dan sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara. Tuan, apakah ini yang kamu simpulkan? Pria parubaya di belakangnya menggelengkan kepalanya, Paman. Saya khawatir saya bahkan tidak dapat menyimpulkan dasar-dasar mural ini dengan pencapaian saya dalam mesin ilahi dan 100 penyempurnaan. Anda dapat berhenti menghibur keponakan Anda. Ya, Bai Xiaosheng berhenti berbicara dan melihat mural di dinding dengan hati-hati. Meskipun muralnya kasar, namun mengungkapkan rasa misteri yang tak terlukiskan, seolah-olah ada rahasia tersembunyi dan mengejutkan yang tersembunyi di dalamnya. Tiba-tiba, butiran keringat muncul di dahi Bai Xiaosheng, dan dia mundur beberapa langkah. Jika Zhuge Tianyu tidak membantunya, dia mungkin jatuh ke tanah. Paman, ada apa denganmu? Sungguh jenius. Keluarga Zhuge telah melahirkan seorang jenius.
Kepala keluarga, Anda harus melakukan yang terbaik untuk melatih orang ini. Di masa depan, dia akan mampu melihat ke langit, menghancurkan gunung dan sungai, dan membubung tinggi di seluruh dunia. Meskipun Bai Xiaosheng telah jauh dari keluarga Zhuge selama bertahun-tahun, ini adalah asal-usulnya, dan ini adalah tempat di mana dia tinggal sejak dia masih kecil. Sangat menyenangkan melihat orang-orang berbakat muncul dalam jumlah besar. Zhuge Tianyu tidak tahu apakah dia harus senang atau sedih ketika mendengar ini. Tuan, apa ekspresimu? Mungkinkah si jenius yang menciptakan mural ini mati muda? Murid Bai Xiaosheng terkunci rapat. Dia merasa seperti surga selama 1 detik dan neraka selama 1 detik. Zhuge Tianyu menggelengkan kepalanya dan berlutut di tanah sambil berbunyi, Paman. Kamu harus menyelamatkan keponakanmu, seorang jenius yang tiada taraf. Keponakan yang hebat, maksudmu anak laki-laki itu, Sugesi. Dalam benak Bai Xiaosheng, seorang anak laki-laki yang bisa melihat alam semesta pada usia yang sangat muda muncul di benaknya. Benar, inilah yang disimpulkan Xier. Bukankah benar Tuhan memberkati keluarga Zhuge kita untuk menghasilkan orang yang begitu berbakat? Bai Xiaosheng tidak mengerti, bukankah ini hal yang baik? Mengapa Zhuge Tianyu berlutut di sampingnya dengan air mata berlinang? Paman, seberapa paham kamu dengan mural ini? Zhuge Tianyu bertanya sambil menunjuk ke mural itu. Ketika hari bencana tiba, sebelum nafas kehancuran di dunia atas, bagaimana jika kita bisa mengumpulkan 7? Bagaimana itu bisa menjadi 7 senjata dunia? Bai Xiaosheng bingung dan memeriksanya lagi. Masih ada 7 poin, yang benar-benar membingungkannya. Paman, 7 poin ini tidak mengacu pada senjata pembatas, tapi pada 7 kaisar agung yang pernah begitu terkenal. Zhuge Tianyu menjelaskan, 7 kaisar agung. Bai Xiaosheng menelan ludah, dan ingatan yang tersegel di benaknya mulai muncul. Pada saat itu, sebelum dia mengambil alih posisi Bai Xiaosheng, ada rumor bahwa 7 wanita cantik telah menerobos ke alam legendaris, negeri dongeng Tianxingxuan. Sensasi di seluruh dunia atas. Anda harus tahu bahwa alam atas pada saat itu, apakah itu energi spiritual atau kepenuhan hukum, sudah menyedihkan. Mampu melahirkan 7 kaisar agung sekaligus sungguh belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah terjadi sebelumnya. Namun kemudian, generasi sebelumnya Bai Xiaosheng, tuannya, keluar untuk membantah rumor tersebut dan menggunakan nama Bai Xiaosheng sebagai jaminan. Ketidaklengkapan hukum dunia atas dan runtuhnya jalan surga dimulai setelah kemunculan 7 kaisar agung ini. Itu karena mereka menyerap terlalu banyak kekuatan hukum dunia atas sehingga tidak banyak yang ada di dalamnya, yang menyebabkan dunia atas menjadi seperti ini. Mereka terlihat compang camping. Jika kaisar agung ini dapat dikorbankan ke surga sebelum hari bencana tiba, dunia atas dapat dikembalikan ke keadaan normal. Zhuge Tianyu menunjuk mural itu dan berbicara tanpa henti. Tapi bukankah ketujuh kaisar ini palsu? Tuanku secara pribadi keluar untuk membantah rumor saat itu. Salah, Paman. Sebagai Bai Xiaosheng, jika kamu benar-benar ingin memahami masalah itu akan mudah. Tetapi meskipun itu benar, berapa tahun telah berlalu, mungkin ketujuh kaisar ini telah naik ke negeri dongeng legendaris. Bagaimana saya bisa menemukan mereka? Bai Xiaosheng berkata tanpa daya dengan tangan terentang. Mereka belum naik, dan mereka bersembunyi di suatu tempat di dunia atas sekarang. Zhuge Tianyu membuka tirai di sebelah mural, dan ada mural lainnya. Ini menggambarkan 7 wanita yang sangat cantik, semuanya mengelilingi seorang pria tampan dengan sudut mulut sedikit terangkat, dengan sedikit niat jahat. Mulut Bai Xiaosheng terasa pahit dan bibirnya kering. Dia menahannya untuk waktu yang lama sebelum mengucapkan 2 kata, Lu Yun. Zhuge Tianyu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Tidak, Patriark, apakah Anda mengatakan bahwa 7 kaisar agung yang pernah begitu kuat di dunia atas benar-benar ada, dan mereka semua berhubungan dengan Lu Yun? Apakah ini mungkin? Bai Xiaosheng menggelengkan kepalanya dan berkata, ini terlalu konyol. Tapi Paman, ini faktanya, bahkan mungkin saja kenyataannya lebih buruk daripada kesimpulannya. Zhuge Tianyu berkata dengan sungguh-sungguh. Tuan, karena Anda memahami isi mural ini, mengapa Anda meminta saya untuk kembali? Bai Xiaosheng tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu. Paman, sejujurnya, keponakanku ingin menanyakan sesuatu padamu. Zhuge Tianyu berlutut di tanah sambil berbunyi, selamatkan Xier. Xier mengintip terlalu banyak rahasia. Ada reaksi balasan. Sekarang dia adalah dia. Benar-benar gugup denyut nadi mengalir mundur, tidak banyak waktu tersisa. Xier adalah harapan keluarga Zhuge kita, jika Xier jatuh, itu akan menyebabkan pukulan permanen bagi keluarga Zhuge kita. Sekarang hanya kamu yang bisa menyelamatkannya di seluruh dunia atas. Tuan, kamu seharusnya lebih tahu dariku. Jika 10 meridian mengalir berlawanan, langit dan bumi akan menghancurkanmu. Para dewa menggelengkan kepala, ramuan itu tidak berguna. Bai Xiaosheng mengambil 1 langkah dan berkata, saya tidak dapat membantu Anda dalam masalah ini. Saya akan pergi dulu. Dia berkata dan meninggalkan ruangan tanpa menoleh ke belakang. Tetapi bahkan sebelum dia mengambil langkah, Bai Xiaosheng merasa sangat berat, seolah-olah dia sedang membawa gunung berjari 5 di punggungnya. Bagaimanapun, ini adalah rumah majikannya, tempat dia dilahirkan dan dibesarkan. Terlebih lagi, garis keturunan bukanlah sesuatu yang bisa dilepaskan hanya karena bisa dilepaskan. Aku akan kembali dan memikirkan solusinya.
Bai Xiaosheng ragu-ragu untuk waktu yang lama di luar rumah, meninggalkan kata-kata ini sebelum pergi. Setelah waktu yang tidak diketahui, Lu Yun terbangun dari gua es dan salju. Salju telah menghalangi seluruh pintu masuk gua. Lu Yun menegakkan tubuh dengan kepala tumpul. Meskipun seluruh tubuhnya masih sakit, itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Saudaraku, kamu sudah bangun. Suara RH datang dari dalam jiwa, kegembiraan bercampur permintaan maaf. Haha, di mana ini? Kenapa aku di sini? Lu Yun bertanya sambil mengusap kepalanya yang masih sakit. Saudaraku, kamu tidak ingat sama sekali. Kalau begitu aku bisa membuat omong kosong saja. Lu Yun, kamu tidak perlu mengutarakan pikiranmu secara belak-belakan untuk saat ini, kan? Kakak tertuamu agak bingung sekarang, tapi dia tidak bodoh. RH. Maafkan aku, saudaraku, aku melakukan tindakan ini demi kesehatanmu hari itu. RH mengira dia akan ditegur oleh Lu Yun, tapi dia tidak menyangka, kamu benar. RH, saat itu, kakak tertuaku memang tidak rasional dalam penilaiannya dan mendapat masalah. Jika kamu tidak menghentikannya di waktu, kakak sulungmu pasti sudah mati. Katakan saja padaku di mana itu. Saudara laki-laki, RH sedikit tersentuh, dan batu yang selama ini tergantung di hatinya akhirnya jatuh ke tanah. Tidak perlu bicara apa-apa lagi antara kau dan aku, saudara-saudara, ayo kita langsung ke bisnis. Di mana tempat ini? RH buru-buru memberitahu Lu Yun situasi terkini, ini adalah gunung salju tidak jauh dari Kekaisaran Beihan. Aku benar-benar tidak punya tenaga ekstra untuk membawamu lebih jauh hari itu. Setelah itu, aku juga pingsan karena mencapai batasnya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan, saya tidak tahu. Lu Yun mengangguk, tapi kenapa mulutku terasa pahit? RH menepuk keningnya dan berkata, ini adalah 2 botol obat yang ditinggalkan anjing itu untukmu. Sebelum dia koma, aku memberinya makan untukmu. Sepertinya efeknya cukup bagus. Memang, seharusnya tidak masalah memberi jiwa hitam sebotol lagi untuk diminum. Mungkin bisa menyembuhkan jiwanya yang tidak lengkap. Lu Yun berkata sambil tersenyum. Namun sebelum itu, Lu Yun harus pergi ke Pagoda Prajna untuk melihat bagaimana keadaan Ping Lu. Tapi setelah menjepit jarinya dan mengucapkan mantra, kejadian aneh terjadi. Lu Yun tidak dipindahkan ke ruang Pagoda Prajna. Lu Yun mencoba 2 kali lagi, tetapi tidak berhasil. Apa yang terjadi? Lu Yun punya firasat buruk di hatinya. Mungkinkah karena ada semacam kemampuan luar angkasa terlindung di sini? Dengan mentalitas ini, Lu Yun sekali lagi menjepit jarinya dan bernyanyi. Tidak ada kecelakaan kali ini, tapi Lu Yun terlihat semakin jelek saat melihat warna merah darah di seluruh pegunungan dan dataran. Ruang gunung api bisa dimasuki, tapi mengapa ruang Pagoda Prajna tidak bisa dimasuki? Ada apa, Kak? Apa terjadi sesuatu? RH bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak bisa memasuki ruang Pagoda Prajna. Lu Yun bingung dan wajahnya penuh kekhawatiran. Bagaimanapun, Ping Lu yang tidak sadarkan diri masih tinggal di ruang Pagoda Prajna. Itu tidak bagus. Saudaraku, RH dalam jiwa berseru, Prajna. Pagoda Prajna hilang. Apa? Bagaimana mungkin? Bukankah itu hanya menunggu di lautan kesadaran spiritualku? Suara Lu Yun menjadi semakin lembut, hingga akhirnya menjadi lemah seperti nyamuk atau lalat. Karena seperti yang dikatakan RH, Pagoda Prajna benar-benar lenyap. Bagaimana bisa? Nantong, mata Lu Yun menjadi tajam, itu pasti dia. Pasti dia, aku pasti akan mencabut kulitnya kali ini. Lu Yun terbang keluar gua dengan marah, tapi begitu dia keluar, Lu Yun tertegun. Melihat sekeliling, meskipun warnanya abu-abu, samar-samar Anda dapat melihat ibu kota Kekaisaran Han Utara, tetapi senjata pembatas Istana Kristal Es di sebelah ibu kota Kekaisaran telah menghilang. Istana Kristal Es juga telah menghilang. Seru RH. Ini sama saja dengan semakin menegaskan bahwa semuanya dilakukan oleh Nantong. Itu pasti Nantong. Dia pasti menggunakan kekuatan untuk merebut jiwa untuk mendorong Ping Lu mencuri Pagoda Prajna dan melarikan diri dengan Istana Kristal Es. Lu Yun menengadah ke langit dan meraung. Kak, tenanglah. Jangan terbawa amarah. RH mencoba membujuknya, mengatakan bahwa dia terkadang bertanya-tanya mengapa kakak laki-lakinya yang tertua akan kehilangan akal sehatnya begitu Ping Lu terlibat, seperti adu banteng dengan kain merah. Saudaraku, kesimpulanmu benar-benar tidak masuk akal. Pagoda Prajna ada dalam kesadaran spiritualmu. Bahkan jika Ping Lu benar-benar dikendalikan oleh Nantong, tidak mungkin untuk mengeluarkannya dari kesadaran spiritualmu. Terutama Pagoda Prajna tidak akan mendengarkan Ping Lu juga. Ini, saudaraku, perhatikan baik-baik di mana Istana Kristal Es itu berada. Meskipun hujan salju berhari-hari telah banyak memenuhi lubang itu, tapi kamu masih bisa melihat penyok yang jelas. Ini cukup untuk membuktikan bahwa Istana Kristal Es itu digunakan oleh seseorang. Diambil dengan paksa. Siapa di seluruh dunia atas yang memiliki kemampuan seperti itu? Lu Yun terkejut. Aku tidak tahu. RH menggelengkan kepalanya. Meskipun dia mendapat banyak informasi, dia tidak tahu tentang ini. Saudaraku, tidak ada cara lain untuk tetap bodoh. Lebih baik pergi ke ibu kota Kekaisaran Han Utara untuk menanyakan situasinya. Mungkin seseorang akan menyaksikan bagaimana Istana Kristal Es direbut, dan siapa yang melakukannya. Saran RH, itu masuk akal. Lu Yun mengangguk penuh semangat. Tubuh itu tiba-tiba berubah menjadi busur putih dan menuju ibu kota Kekaisaran Han Utara.
Di ibu kota Kekaisaran Beihan, ketika Kaisar Utara meninggal, kekuasaan kekaisaran dipindahkan. 3 keluarga besar di ibu kota Kekaisaran menunjukkan taringnya. Saat Beidi ada di sini, mereka bertingkah seperti kucing sepanjang hari. Saat Beidi meninggal, warna aslinya langsung terungkap dan dia berubah menjadi harimau yang memakan manusia tanpa memuntahkan tulang. Ibu kota Kekaisaran yang tampak damai sebenarnya telah lama tidak beroperasi. Alasan mengapa mereka tidak mengambil tindakan adalah karena ketiga keluarga besar tersebut berusaha sekuat tenaga untuk merekrut kekuatan besar dan kecil yang datang untuk menghadiri pesta pernikahan Beidi, untuk mendapatkan dukungan dan meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Dan kekuatan besar dan kecil itu juga sangat senang melakukan hal semacam ini. Lagi pula, beberapa kekuatan sudah lama mendambakan potongan lemak ini di tanah dingin utara. Meskipun Northern Coldland mempunyai iklim yang ekstrim, namun sangat kaya akan sumber daya mineral. Namun, mantan Kaisar Utara sedang duduk di atas gunung emas dan perak, tetapi dia tidak mengizinkan kekuatan luar untuk campur tangan, dan hanya mengizinkan para penggarap abadi di tanah dingin utara untuk menambang dan mencernanya sendiri. Begitu seseorang ditemukan menyelundupkan biji, seluruh keluarganya akan dieksekusi dan ke-9 suku akan terlibat. Oleh karena itu, kekuatan eksternal ini, besar dan kecil, hanya dapat melihat pada potongan lemak ini. Sekarang Beidi sudah meninggal, dan orang-orang dari 3 keluarga besar menawarkan keuntungan, menjanjikan uang dalam jumlah besar dan berbagai keuntungan, bagaimana mereka tidak tergoda. Tapi semua ini tidak ada hubungannya dengan Lu Yun, dia hanya ingin mendapatkan informasi. Tapi ada beberapa hal, jika kamu tidak mau, dia akan menjauh darimu. Sama seperti kali ini, Lu Yun, yang masih belum tahu apa-apa, akan terlibat dalam pusaran air besar. Di ibu kota Kekaisaran Han Utara, di kedai tempat Deng Tuzi dan Xiao Yao Sanren membual. Masih ada arus pelanggan yang tak ada habisnya dan kebisingannya luar biasa. Karena cuacanya yang dingin, ada kebiasaan di negeri utara yang dingin ini, minum anggur pagi. Artinya, saat sarapan pagi, minumlah semangkuk kecil wine untuk menghangatkan tubuh. Itu sebabnya meski saat itu sekitar jam 7 pagi, kedai itu sudah penuh dengan pelanggan. Lu Yun, yang telah mengubah penampilannya, berjalan ke dalam kedai dan berkata kepada pelayan dengan sikap yang akrab, 2 potong buah, sepiring lauk untuk disantap dengan anggur, dan sepoci soju yang enak. Hai, pelayan menuangkan secangkir teh untuk Lu Yun, tunggu sebentar. Setelah itu, pelayan itu berlari ke dapur. Lu Yun, sebaliknya, sedang minum teh sambil dengan tenang menganalisis informasi berguna di tengah suara keras. Alasan mengapa Lu Yun tidak pergi ke begitu banyak pub atau restoran besar adalah karena dia datang ke pub kecil yang luasnya hanya sekitar 100 meter ini. Terutama karena kedai semacam ini memiliki arus pengunjung terbanyak, dan orang-orang datang dari seluruh dunia. Dan kedai kumuh seperti ini akan memiliki sejumlah pelanggan setia lokal. Kapanpun ada masalah di kerajaan ini, para gosip lokal ini pasti mengetahuinya. Apalagi orang cenderung banyak bicara setelah minum. Jika tidak hati-hati, Anda akan melontarkan kata-kata yang harusnya dimuntahkan. Lu Yun ada di sini untuk ini. Saat Lu Yun perlahan-lahan berbicara di meja di tengah kebisingan yang tak terhitung jumlahnya, seseorang tiba-tiba membanting mejanya. Lu Yun sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar, seolah-olah pencuri yang hendak mencuri sesuatu telah memicu alarm. Sebelum Lu Yun sempat marah, dia mendengar suara kasar di sampingnya, dengarkan aku, Duni, Mama, jika ada yang berani bergosip di alam JD, jangan salahkan keluarga Sa karena bersikap kasar. Saat ini, pelayan baru saja membawakan makanan yang diminta Lu Yun. Pria kuat yang berbicara itu sama sekali tidak sopan. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Cepat ambilkan anggur untuk keluarga Sa. Ini bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi keluarga Sa. Pria kuat itu bergumam dan duduk di hadapan Lu Yun. Ketika pelayan melihat ini, dia meninggalkan pesan, Tuan. Mohon tunggu sebentar, dan pelayan akan menyiapkannya lagi untuk Anda. Sebelum pelayan di toko selesai berbicara, dia mendengar suara dentang. Lalu dia terjatuh ke tanah. Dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, sebotol anggur melayang kurang dari 3 cm dari matanya. Itu jelas merupakan hasil karya pria kuat berjanggut tebal ini, dan alasan mengapa botol anggur itu melayang di udara secara alami karena Lu Yun memegangnya dengan tangan di sisi lain. Kalau tidak, botol anggur itu akan berubah menjadi terak porselen dan menempel di seluruh wajah pelayan. Sialan, dari mana datangnya semua omong kosong ini? Cepat pergi. Orang kuat itu mengusir pelayan itu, lalu menatap Lu Yun, kamu keren sekali. Kamu bukan dari daerah kami, kan? Saat ini, kedai yang semula ramai itu sunyi, seperti ruang pemeriksaan. Para pembudidaya abadi yang baru saja menikmati waktu menyenangkan berada dalam keadaan terjepit, bahkan tidak berani bernapas. Pria kekar berjanggut tebal ini adalah pemimpin generasi ini. Meski tingkat kultivasinya tidak lemah, ia juga mendapat dukungan dari keluarga Han yang saat ini sedang berkuasa. Tidak ada yang berani memprovokasi dia. Jadi bagaimana? Bagaimana jika tidak? Kata Lu Yun, mengambil satu langkah di depan pria kuat itu dan memegang buah yang berwarna kecoklatan dan renyah di piring. Pria kekar berjanggut tebal itu hanya bisa mengambil segenggam kacang untuk diminum untuk menghilangkan rasa malunya. Oke, wah, ada sesuatu. Milik kekuatan manakah itu? Jika satu orang kenyang, seluruh keluarga tidak akan lapar. Kita hanya sendirian, kata Lu Yun setelah makan 2 gigitan buah renyah itu.
Mendengar ini, secercah cahaya melintas di mata pria kekar berjanggut tebal itu. Nak, ada peluang untuk menghasilkan banyak uang saat ini, apakah kamu ingin melakukannya? Berapa besar uangnya? 10 batu spiritual. Lu Yun bercanda, tidak masalah apakah itu membunuh orang demi uang atau membunuh orang demi uang. Saya bisa melakukan semuanya, tapi tidak boleh ada ambiguitas tentang itu uang. Oke, adik juga orang yang ceria. Ada banyak orang di sini, bagaimana kalau kita mengambil langkah untuk berbicara? Jangan khawatir, selama kamu cukup kuat, uang tidak pernah menjadi masalah. Pria kuat dengan janggut tebal berdiri saat dia berbicara. Lu Yun memasukkan potongan buah terakhir ke dalam mulutnya, melemparkan 2 batu spiritual ke atas meja dan pergi. Freeloading bukanlah kebiasaan Lu Yun. Di gang sebelah kedai minuman, pria kekar berjanggut tebal yang memimpin jalan tiba-tiba berbalik dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung menyerang Lu Yun. Dia menyapa Lu Yun dengan kepalan sebesar karung pasir. Lu Yun tentu saja tidak menganggap serius tipuan kekanak-kanakan ini dan menangkapnya hanya dengan satu jari tanpa menggoyangkan tubuhnya. Haha, Sajia memang benar, adiknya cukup cakap. Pria berjanggut tebal itu menarik tinjunya sambil tersenyum. Adik, jangan aneh-aneh. Keluarga sah hanya ingin menguji kemampuan adikmu. Tidak masalah. Ngomong-ngomong, siapa nama belakangmu, adikku? Lu Yun. Pria kekar dengan janggut kasar itu mengerutkan kening. Lu Yun. Mengapa nama Sajia ini terdengar begitu familiar? Tiba-tiba mata lelaki kuat itu melebar, namun ia melirik ke arah pemuda di sampingnya dan segera melepaskan pikirannya. Saya menghibur diri sendiri, mereka pasti orang berbeda dengan nama yang sama. Tapi apa yang dikatakan Lu Yun sedetik berikutnya membuat pria berjanggut itu berdiri di atas kepalanya. Tidak perlu curiga, itu adalah Lu Yun yang kamu pikirkan. Adik kecil, kamu benar-benar pandai bercanda. Meskipun keluarga Sa tidak memasuki istana kristal es hari itu, keluarga Sa telah melihat potret iblis sebelumnya, dan sama sekali tidak mirip dia. Sekarang lihat lagi, kata-kata Lu Yun seperti palu godam yang menghantam hati orang kuat itu. Meskipun dia sudah mengenakan pakaian katun, itu membuatnya merasa sedingin jatuh ke dalam gua es, menusuk tulang. Tidak cukup banyak orang, selalu tidak bisa menahan rasa ingin tahunya, pria kekar berjanggut tebal itu menatap Lu Yun lagi. Bang, orang kuat itu begitu ketakutan hingga dia terjatuh ke tanah, matanya dipenuhi ketakutan. Orang yang berdiri di depanku bukanlah iblis Lu Yun yang membuat keributan besar di istana kristal es dan membunuh Bei di hari itu. Kamu, tangannya yang setebal kaki babi terus bergerak di tanah, menjauhkan tubuh gemuknya dari Lu Yun. Bagaimana saya bisa tetap memiliki sikap arogan dan mendominasi di kedai sebelumnya? Lu Yun tidak berbicara omong kosong dengan pria kekar berjanggut tebal itu, matanya bersinar dengan cahaya perak, dan dia mengaktifkan jenderalnya dan mengendalikan pria kekar itu dalam sekejap. Lu Yun kemudian mulai menelusuri ingatan orang kuat ini untuk melihat hal besar apa yang telah terjadi selama beberapa hari terakhir ini ketika dia tidak sadarkan diri. Tapi tidak apa-apa untuk tidak mencari, tetapi semakin banyak Anda mencari, Anda jadinya semakin kacau dan menakutkan. Baru setelah Lu Yun dibangunkan oleh RH, dia menyadari bahwa sebagian besar punggungnya basah oleh keringat. Lu Yun terengah-engah, dan dadanya sesak hingga dia tidak bisa bernapas. Dia hanya bisa menenangkan jantungnya yang akan berdetak dengan terus bernapas.